Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Satya Darajat dengan NIM 2002-10-144. Saya dari jurusan Administrasi. Syukur alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas ini, dan terima kasih banyak kepada Ibu Rusna Dewi Esos MSI selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang pelayanan publik. Nah, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, BUMN, atau BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas dalam pelayanan publik dan ketentuan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk publik maupun jasa publik, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mulgan R. tahun 2019, pelayanan publik adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, Pasal 1 dalam Jurnal Susanti tahun 2014 menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang selanjutnya ada dasar hukum pelayanan publik, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei. Kemudian ada permasalahan umum pelayanan publik, yaitu pertama, responsivitas yang rendah, kedua, sosialisasi informasi yang rendah, ketiga, aksesibilitas pelayanan masih rendah, keempat, struktur dan kelembagaan birokrasi. Yang kelima, cenderung inefisiensi. Yang keenam, profesionalisme sumber daya manusia yang masih rendah. Yang ketujuh, sarana dan prasarana kurang. Kemudian ada ruang lingkup pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama, pelayanan administratif. Pelayanan publik ini meliputi tindakan administrasi pemerintah atau non-instansi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada pelayanan barang dan jasa publik. Pelayanan ini yaitu pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya yang diselenggarakan oleh badan milik usaha pemerintah atau BUMN. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kepastian hukum. Ini adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Yang kedua, keterbukaan. Mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Yang ketiga, ada partisipatif. Partisipasi ini maksudnya memperhatikan aspirasi
kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang keempat, ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada kepentingan umum. Ada kepentingan umum ini maksudnya tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, contoh kasus pelayanan publik. Salah satunya yaitu pelayanan sosial, di mana birokrasi dalam pelayanan sosial seperti pemberian bantuan sosial, perlindungan anak, atau kesejahteraan sosial sering menghadapi tantangan seperti kurangnya kualitas pelayanan, ketidakmerataan akses, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Proses pengajuan bantuan sosial seringkali rumit dan memakan waktu lama. Sementara perlindungan anak dan pelayanan sosial seringkali tidak merata di berbagai daerah. Jika dianalisis dengan konsep birokrasi, perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meratakan akses, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam 拾起破碎的向往，温热的手拉着我的衣裳，眼里的光又种进我的心上，凋谢的花望着你又再一次盛放，我会带你去看烟花和海浪，故事会很长。 Adapun contoh lain seperti pelayanan di rumah sakit. Nah, mari kita lihat video kasus pelayanan di rumah sakit berikut. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Mau tahu saya? Gak ada alternatif. Gak kasihan dia. Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Profesional dia. Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Saya gugat nanti. Saya gugat wartawan ini ekspor. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan. Nah, itulah salah satu contoh kasus pelayanan publik yang perlu diperbaiki. Namun masih banyak kasus lain yang menunjukkan kekurangan atau kelemahan dalam pelayanan publik yang perlu diselesaikan. Semoga pelayanan publik ke depannya dapat terus meningkat dengan lebih efisien, transparan, dan selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya